Mari saksikan wawancara sesi 1 UPT SD Negeri 02 Tanjung Seri. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Meridona Barutu. Saya merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Batubara. Saya bekerja di UPT SD Negeri 02 Tanjung Seri. Di sini saya akan melakukan yaitu mewawancarai kepala sekolah, yaitu kepala sekolah saya sendiri, Ibu Eka Sahara Syas SPD, selaku kepala sekolah UPT SD Negeri 02 Tanjung Seri. Berikut wawancara yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah bersedia untuk memberikan waktunya kepada saya, Bu. Itu dapat saya wawancarai untuk menyelesaikan tugas saya, demonstrasi kontekstual 3.1, Bu, yaitu untuk mewawancarai Ibu di sekolah kita ini, Bu, boleh. Baik, Bu, ada beberapa yang akan saya wawancara kepada Ibu. Yang pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Terima kasih kepada Bu Mary yang pada hari ini memberikan kesempatan sama saya untuk diwawancarai sebagai tugas sebagai guru penggerak. Pertanyaan tadi tentu saja di sekolah ini pasti terdapat masalah ataupun kasus, ya. Tapi bagaimana peran saya itu selaku kepala sekolah itu sangat besar untuk menciptakan bagaimana sekolah menjadi institusi moral. Saya mengidentifikasikan kasus-kasus dilema etika di mana terdapat nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar namun saling bertentangan. Kita tahu nilai-nilai kebajikan itu seperti keadilan, kesabaran, kasih sayang, tanggung jawab, ataupun nilai-nilai kebaikan lainnya. Nah, untuk mengidentifikasi kasus bujukan moral, yaitu situasi ketika seseorang dihadapkan untuk membuat keputusan antara benar dan salah, setelah saya mengidentifikasikan apakah itu dilema etika ataupun bujukan moral yang terdapat, saya melihat dari kasus ini melalui fakta-fakta ataupun nilai-nilai yang bertentangan. Siapa yang terlibat dan kapan terjadinya. Baik, Bu, berarti Ibu akan mengidentifikasi ya, Bu, ya? Iya. Baik, Bu, untuk pertanyaan yang kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Yang pertama tentu saja kita mengidentifikasi kasus itu dengan fakta-fakta yang ada, ya, dengan pihak siswa berdasarkan nilai-nilai kebaikan serta pertanggungjawaban kita terhadap identifikasi yang kita lakukan. Baik, Bu, pertanyaan yang ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Selama ini saya mengevaluasi kasusnya terlebih dahulu. Kemudian saya membuat keputusan dengan berpihak kepada siswa dan sebisa mungkin tidak ada pihak yang kita rugikan. Itu dia. Walaupun kadangkala saya mengadakan musyawarah dengan rekan-rekan guru dalam mengambil keputusan. Jadi bagaimana kita membuat keputusan itu bisa berpihak kepada siswa tanpa harus merugikan pihak-pihak yang lainnya. Tapi tentu saja kita melibatkan guru-guru yang ada di sekolah kita. Iya, Bu. Selama ini Ibu telah mengevaluasi semua kasus ya, Bu, ya. Iya. Juga Ibu melibatkan rekan-rekan guru yang ada, tetap kita berpihak kepada murid ya, Bu, ya. Iya. Dan pertanyaan selanjutnya, Bu, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang paling efektif itu adalah dengan mengevaluasi kasusnya terlebih dahulu. Tentunya yang berpihak kepada murid, ya, berdasarkan nilai-nilai kebaikan.
Itu dia yang pertama, kita identifikasi dulu masalahnya dengan mengevaluasi kasusnya terlebih dahulu terhadap siswa tentunya berpihaknya. Berarti tetap ya Bu ya, kita tetap berpedoman kepada murid ya Bu ya, Iya, juga nilai-nilai kebaikan yang telah ada ya Bu ya, Iya. seperti kesabaran ya Bu ya tadi ya Bu, Iya. keadilan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Apa saja Bu? Tentu saja dalam setiap kasus itu pasti ada tantangannya, ya kan? Nah, kemudian, tapi bagaimana tantangan itu menjadi sebuah keputusan yang harus betul-betul kita pertimbangkan, ya, yang betul-betul harus kita pertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang telah ada, yang tentunya harus berpihak kepada siswa, sehingga kita tidak salah dalam membuat suatu keputusan. Iya, Bu, artinya Bu, saat kita mengambil keputusan itu sangat sulit ya Bu ya. Iya. Kita harus perlu memikirkan dengan secara matang agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan ya Bu ya, Iya. terutama murid ya Bu ya. Iya. Oke Bu, selanjutnya Bu untuk pertanyaan yang ke-6 Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal yang tertentu Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan Bu? Kalau saya biasanya langsung ya menyelesaikan kasus itu di tempat kan gitu, karena dengan melihat kasus yang ada. Terkadang saya juga bisa memberikan waktu untuk musyawarah dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah seperti itu. Tapi kalau memang suatu permasalahan itu memang harus kita selesaikan di tempat pada saat itu, ya harus kita selesaikan. Tapi tentu saja tidak berpihak yang merugikan kepada orang lain, dengan mengajak rekan-rekan sekolah, mengajak rekan-rekan ataupun teman-teman guru yang ada di sekolah kita untuk penyelesaiannya. Melihat kasusnya ya Bu ya, melihat kasusnya Ibu bisa menyelesaikannya dengan langsung ya Bu ya. Iya. Kalau memang mendesak ya Bu ya. Iya. Juga Ibu kadang-kala kita mengadakan musyawarah ya Bu. Iya. Untuk selanjutnya Bu, pertanyaan yang ke-7 Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Tentu saja ya, saya tetap mengutamakan kepentingan siswa dan nilai-nilai kebaikan yang ada, terutama di sekolah kita. Ini sudah diterapkan ya, budaya sekolah kita, budaya positif sekolah kita ini sudah kita budayakan dari dahulu, bahwa setiap permasalahan ya kita pasti mengutamakan kepentingan siswa dengan melihat nilai-nilai kebaikan apa ya yang ada di sekolah kita. Artinya tetap saja kita berpihak kepada siswa, tapi tentu saja dengan nilai-nilai kebaikan yang ada. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, tetap ya Bu ya, Iya. kita tetap berpedoman kepada murid Iya. ya Bu ya. Oke Bu, nah sekarang Bu, pertanyaan yang ke-8 yaitu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Untuk pertanyaan yang terakhir ini ya. Iya Bu, untuk 8. Terakhir, pertanyaan ke-8, tentu saja dalam mengambil suatu keputusan itu saya selalu harus berhati-hati. Berhati-hati ya Bu ya. Berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, kemudian memikirkannya secara matang ya, agar keputusan yang kita ambil itu tidak salah ya kan, sehingga dapat merugikan orang lain ataupun merugikan anak-anak didik kita, terutama di sekolah kita ini ya kan, terutama untuk anak-anak kita. Makanya tetap saja kita berpedoman saat mengambil suatu keputusan itu adalah pada pengambilan keputusan yang berpihak pada siswa. Tapi tentu saja nilai-nilai kebaikan yang ada, kemudian tanggung jawab kita dalam mengambil keputusan ataupun membuat keputusan itu harus kita pikirkan secara matang. Itu yang kita lakukan. Bagaimana ya semua keputusan yang kita lakukan itu tidak merugikan anak-anak didik kita. Tapi tentu saja dalam mengambil suatu keputusan
bila keputusan itu harus kita selesaikan pada waktu itu juga, kita pikirkan apakah keputusan yang kita buat itu tidak merugikan anak-anak didik kita dengan memikirkan kebaikan-kebaikannya. Kalaupun memang keputusan itu tidak bisa kita lakukan pada saat itu, tentu saja kita mengambil ataupun mengajak rekan-rekan guru. Bagaimana kita bersama dengan rekan guru, kemudian kita selaku kepala sekolah, bagaimana bersama-sama kita bisa membuat keputusan yang matang, keputusan yang benar-benar kita buat itu bisa kita berikan kepada anak didik kita dan tidak merugikan anak-anak didik kita. Karena itu menjadi kita melakukan musyawarah. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu budaya positif sekolah yang selama ini kita lakukan. Tentu saja sekolah harus berpihak kepada anak-anak didik ya, sebagai anak-anak bangsa. Jadi seperti itu. Tetap ya Bu ya, kita tetap berpedoman kepada murid ya Bu ya. Iya. Terima kasih Ibu telah memberikan waktunya kepada saya untuk saya wawancarai. Iya. Dan Ibu bersedia berbagi pengalaman selama Ibu memberikan keputusan-keputusan di sekolah kita ini ya Bu ya. Tentu saya yakin pasti banyak kasus-kasus yang terjadi dan Ibu menanganinya dengan baik seperti tadi Ibu katakan, berpihak kepada murid, juga harus berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan yang telah ada, yang telah kita kembangkan di sekolah kita di sini Bu ya, terutama budaya positif ya Bu ya, Iya. yang sudah kita kembangkan. Juga Ibu dalam mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan ya Bu ya. Iya. Terima kasih juga kepada Bu Mary ya, yang pada hari ini sudah memberikan ataupun melakukan wawancara kepada saya ya, sebagai tugas sebagai guru penggeraknya ya. Mudah-mudahan hasil wawancara pada hari ini bisa menjadi kontribusi positif bagi Bu Mary, Ya, terutama sangat bisa bermanfaat, diterapkan ya, bisa diterapkan di Iya. kelas, bisa juga diterapkan di sekolah kita, menjadi budaya positif bagi kita bersama. Iya. Pengalaman Ibu sungguh luar biasa Iya. Bu, dan mudah-mudahan kita bisa mengembangkan bersama-sama Ibu ya. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya dan Terima kasih kembali, pengalaman Bu. Ibu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Wawancara sesi 2 UPT SD Negeri 09 Sesi Mujur. Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Meridona Barutu. Saya merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Batubara. Saya bekerja di UPT SD Negeri 02 Tanjung Seri. Di sini saya telah melakukan modul 3.1, yaitu mewawancarai salah satu kepala sekolah di daerah saya, yaitu dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya melakukan wawancara kepada kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah UPT SD Negeri 09 Sesi Mujur, yaitu Ibu Halimah SPD. Berikut wawancara yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Misi Bu. Baik ya. Selamat pagi Ibu Halimah. Selamat pagi. Terima kasih Ibu kepala sekolah sudah mau memberikan waktunya kepada saya Bu. Saya selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Batubara ingin menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual kami Bu, yaitu ingin mewawancarai kepala sekolah Bu. Nah, Bu. Ya. Apa Oke, itu Bu, yang ya. mau tanya ya? Iya. Kasih Bu ya sudah memberikan waktunya. Iya, sama. Oke Bu, kita mulai Bu ya untuk wawancaranya ya Bu ya. Iya.
Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, kalau saya ya sebagai kepala sekolah saya lihat dulu apa yang terjadi kasus yang ada di sekolah ini. Kasusnya itu mungkin ya kalau bisa cepat diselesaikan saya selesaikan gitu sendiri. Berarti Ibu terlebih dahulu melihat kasus itu ya Bu ya? Iya. Melihat fakta-faktanya Ibu ya, Iya. bagaimana kebenarannya Ibu ya, kalau Iya. bisa Ibu selesaikan sendiri ya Bu ya. Iya. Nah Bu, untuk pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Ya kasusnya itu saya lihat mungkin kalau bisa saya selesaikan dan kalau tidak bisa ya saya musyawarahkan dengan guru-guru. Dan di sini kasusnya itu saya tidak akan merugikan siswa saya dan kedua belah pihak begitulah. Berarti Ibu membuat keputusan sendiri ya Bu ya. Iya. Kadang kalau ini Ibu ya, dan Ibu juga terkadang juga melakukan musyawarah Ibu ya kepada Iya, rekan-rekan guru Ibu di sekolah ya Bu ya. Iya, Ya, iya. dengan tidak merugikan murid ya Bu ya. Iya. Wah, bagus sekali Bu. Nah, Iya. pertanyaan yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Langkahnya ya terutama ya itu tadi sama juga ya saya akan bertanya dengan rekan-rekan guru, saya tidak akan mengambil keputusan sendiri. Bagaimana itu cara keputusan saya itu supaya bisalah saya selesaikan dengan teman-teman saya gitu, supaya itu tadi tidak juga tidak ada merugikan kedua belah pihak. Bukan murid ya Bu ya. Iya. Berarti Ibu juga terlebih dahulu Ibu harus melihat kasusnya ya Bu ya. Iya, saya Kebenaran harus- kasusnya dulu Ibu ya, faktanya ya Bu ya. Iya. Siapa yang terlibat dan bagaimana ceritanya Ibu ya. Lalu Ibu akan mengambil keputusan dengan rekan-rekan guru di sekolah Ibu gitu. Iya. Nah, kalau begitu Bu, yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal yang efektif Ibu sering lakukan Bu di sekolah ini seperti apa itu? Ya, Efektif. sebenarnya beginilah kalau namanya kasus efektif ini. Kita tengok juga lah apa kasusnya itu ya kan sama-sama. Kita iya, Bu. lihat. Itu tadi sama juga. Terutama saya kalau nggak bisa mengapakannya saya tanya juga dengan rekan-rekan itu. Musyawarah lah Ibu ya. Musyawarah gitu lah Oh. sama guru-guru. Berarti Nah, perlunya juga guru-guru itu memberikan pendapat ya Bu Pendapat, ya, iya. sehingga Ibu di sekolah Ibu dapat terpecahkan masalahnya Iya, gitu ya Bu ya. iya. Harus gitulah. Jadi kalau nggak mungkin saya buat keputusan sendiri gitu. Mesti saya tanya rekan-rekan itu. Mungkin kan keputusan saya itu belum tentu benar kan gitu. Saya jadi minta pendapatnya dengan guru. Oh, oke Bu. Nah, sekarang Bu, pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Apakah ada Bu? Ya Tantangan-tantangannya? tantangannya itu ya gini. Kadang tantangannya itu namanya dia tidak satu pendapat gitu tantangan ini. Jadi saya pun tidak bisa membuat ke pihak yang ini saya benarkan, yang ini saya salahkan gitu ya, enggak. Cuman itu tadi kalau namanya tantangan itu kan nggak mungkin satu pendapat gitulah. Berarti tantangan Ibu adanya perbedaan pendapat ya Bu ya, Pendapat. macam-macam ya Bu ya. Iya. Makanya perlukan tadi musyawarah Ibu ya. Iya, musyawarah juga lah diperlukan. Oke Bu. Nah, selanjutnya Bu, yang keenam Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya
bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan, Bu? Ya kita lihat masalahnya itu. Kalau masalahnya itu kalau bisa saya selesaikan ini hari ya saya selesaikan, tapi kalau nggak bisa ya mungkin saya tanya juga lah teman-teman itu, guru saya di apa dulu waktunya, mungkin saya selesaikan minggu depan atau besok gitu lah. Berarti tetap Ibu yang melihat kasusnya Iya. terlebih dahulu ya Bu ya, mengidentifikasi kasusnya Ibu ya. Iya. Nah, kadang Ibu juga bisa menyelesaikannya langsung ya Bu ya. Iya, itulah saya tengok dulu kasusnya itu. Iya Bu. Nah selanjutnya Bu, pertanyaan yang ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Adakah Bu yang membantu gitu faktornya Bu gitu? Ya ada itu ya teman-teman juga lah yang membantu, minta ngasih pendapat bagaimana caranya supaya itu kasusnya cepat selesai. Tapi Bu ya, rekan-rekan guru di sekolah ya Bu ya, namanya satu keluarga ya Bu, satu koleha ya Bu ya. Nah Bu, pertanyaan yang ke-8 Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ini Bu, nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan pada dilema etika ini? Kalau pengalamannya itu ya itu tadi yang saya petik ya, mana saya bilang kita tidak itu tadi, tidak bisa lah kita mengambil keputusan sendiri. Iya. Nah, kita sama-sama dengan guru-guru bagaimana itu cara kita mengapakan dilema ini tadi. Nggak bisa lah saya bikin keputusan sendiri, kita tanya lah bagaimana Harus melihat kasusnya terlebih dahulu Iya. ya Bu ya. Kita lihat kasusnya itu bagaimana gitulah, Terus diselesaikan sama-sama ya Bu ya. selesaikan bersama-sama dengan Rekan guru, wah banyak sekali pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah ya Bu ya, tentu Ibu sudah sering ya Bu ya menangani kasus-kasus dilema etika ini Bu ya. Nah tentu tadi katakan tadi harus berpihak kepada murid ya Bu ya. iyalah harus kita pihak kepada murid dan sekolah kita gitulah, Supaya tidak ada yang iya yang dirugikan dirugikan gitu. demi kepentingan murid ya Bu ya. Iya. Makasih Bu untuk hari ini waktunya yang telah Ibu berikan kepada saya, pengalaman Ibu sungguh luar biasa. Untuk pembelajaran bagi saya, Ibu sudah bersedia berbagi cerita pengalaman dalam menangani kasus-kasus di sekolah Ibu Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya sama-sama. Sama- Semoga sukses. Sukses ke sana Bu ya. Ibu salam bahagia Bu. Iya. Salam.